Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak bapak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut materi kita. Untuk pembelajaran PAI kali ini adalah judul sejarah masuknya Islam di Nusantara. Tahukah Anda sekalian, Nusantara itu jangan hanya beranggapan Nusantara itu adalah Indonesia, tapi sesungguhnya Indonesia itu adalah bagian dari Nusantara. Jadi zaman dahulu sebelum terbentuknya negara-negara itu ada wilayah yang disebut dengan Nusantara. Termasuklah di dalamnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, juga Vietnam. Nah, itu termasuk wilayah Nusantara. Jadi di wilayah Nusantara ini dulu yang berkembang adalah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kerajaan Hindu dan Buddha termasuk di Indonesia dulunya yang berkembang itu adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Namun kok bisa ya sekarang Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Kok bisa? Dari mana? Bagaimana caranya? Nah, itulah yang mau kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi Anda sekalian, teori masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu ada banyak. Ada yang menyebutkan bahwasannya pertama kali yang bawa Islam ke Nusantara itu adalah orang-orang Arab dari wilayah Yaman. Teori itu berlaku kenapa? Karena wilayah Arab paling bawah itu adalah Yaman. Jadi Yaman itu pinggir pantai selatannya itu, ke bawahnya itu nanti terus akan menuju ke wilayah Nusantara. Nah, jadi Ananda bisa lihat bahwasannya wilayah Yaman itu dia punya pantai selatan. Pantai selatannya itu kalau dirunut terus ke bawah itu akan bertemu dengan wilayah Nusantara. Ada juga teori yang menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke wilayah Nusantara itu melalui orang-orang Muslim di Cina. Nah, karena dulu konon katanya wilayah Cina itu mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Jadi ada satu daerah di Cina yang mayoritas Islam, mereka lah yang membawa Islam itu ke wilayah Nusantara dengan perdagangannya. Karena Cina itu kan terkenal dengan dagang, bisnis. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya teori tersebut. Ada juga yang menyebutkan teori itu bahwasannya Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh orang-orang Gujarat India. Nah, orang-orang Gujarat India ini yang membawa Islam ke wilayah Nusantara. Dari ketiga teori besar ini, kita boleh saja berasumsi mana pendapat yang paling kuat. Tapi semuanya itu dengan teori-teorinya masing-masing punya bukti-bukti juga yang bisa dibuktikan. Jadi kalau orang Cina, kita lihatlah di Indonesia pun sekarang banyak orang Cina. Hampir seluruh wilayah Nusantara itu ada orang Cinanya. Tapi orang Cinanya nggak Muslim. Nah, jadi mungkin bisa dibantah di situ. Kemudian kalau dilihat dari segi orang Indianya, orang Gujarat India, Gujarat itu salah satu wilayah di India, mereka yang bawa, kita lihat juga sekarang di wilayah Nusantara ini ternyata orang-orang Indianya nggak mayoritas Muslim, justru lebih banyak yang Hindunya, ya kan? Coba Anda lihat, pergi main-main ke Kampung Keling, apa yang terlihat di sana? Kuil, ya kan? Wilayah-wilayah yang ada banyak orang Indianya itu terus justru banyak kuilnya. Jadi ini bisa kita bantah juga pendapat ini. Jadi pendapat yang terkuat, nah ini dari 3 pendapat besar teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara ini, yang terkuatnya adalah Islam itu dibawa oleh orang-orang Arab itu sendiri. Orang-orang Arab dulu kan sering berdagang tuh, kayak Nabi Muhammad pun zaman dulu sudah berdagang sejak dia remaja. Jadi mereka biasa dagang lintas wilayah, lintas daerah, lintas kota. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Bagaimana tentang orang-orang pedagang itu, mereka yang memang berdagang itu lintas negara. Mereka ikut perubahan situasi cuaca pun, musim dingin, musim panas, begitu jauhnya mereka ya melaksanakan perdagangan itu. Dan itu biasa. Jadi orang-orang Arab
Mekah, Madinah itu pun kalau dagang ke Yaman juga biasa. Nah, Yaman itulah, orang Arab Yaman itulah yang membawa perdagangan itu ke Indonesia. Nah, karena dulu berdagang itu naik kapal, dulu kan mungkin pesawat belum berkembang. Jadi yang ada tuh kapal, dan dulu pun kapalnya itu bukan kapal mesin seperti sekarang. Kapalnya adalah kapal layar. Jadi dengan layar yang dikembangkan mengandalkan tiupan angin. Jadi nengok arah angin. Nah, karena nunggu arah angin itu dalam setahun mau 2 kali atau 1 kali bisa dipergunakan, tergantung arah angin. Jadi kalau arah angin ke selatan, orang-orang Arab Yaman tuh bisalah berangkat ke wilayah Nusantara karena arah anginnya mengarah ke arah selatan. Begitu pula sebaliknya. Jadi karena situasi kayak gitu, bawa dagangan jauh dari Arab Yaman sana masuk ke wilayah Nusantara. Nah, masuk ke wilayah Nusantara, sampai di Nusantara nunggu mau balik lagi itu nunggu arah angin ke arah sana baru bisa balik. Jadi memakan waktu yang lama. Sudah sampai di wilayah Nusantara nanti mau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan lebih untuk nunggu angin mengarah ke arah tempat asal mereka baru bisa pulang, baru bisa kembangkan layar. Itulah yang terjadi, sehingga situasi ini menyebabkan adanya pertukaran tentang agama, adanya penjalanan dakwah oleh orang-orang yang beragama Islam, khususnya para pedagang-pedagang tersebut. Nah, jadi pertama kali masuk ke wilayah Nusantara itu, yang paling pertama masuk adalah wilayah Aceh. Nah, ada wilayah Aceh. Wilayah Aceh itu tepatnya di daerah Pasai, pantai sebelah timur Aceh, itu ada wilayah Pasai namanya. Disitulah pertama kali para pedagang Arab itu mendaratkan kapalnya. Nah, sampai di situ kemudian mereka turun, mereka berdialog ya dengan cara Islam tentunya. Cara Islam itu lembut. Makanya Allah firmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, dakwahlah kepada manusia, ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berikan pelajaran yang baik bagi mereka dengan lemah lembut. Nah, itulah yang diterapkan. Jadi mereka sambil berdagang, mereka kan menjalankan syariat juga. Dagang, kemudian mereka ibadah, sholat. Orang-orang setempat bertanya, apa yang dilakukan oleh orang ini? Nah, jadi karena mereka melihat seperti itu, mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan. Maka dijelaskanlah oleh para pedagang tersebut bahwasanya mereka sholat, mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Allah. Kemudian pelan-pelan orang-orang merasa tertarik. Kok betul-betul mereka ini begitu ya perilakunya? Dan para pedagang itu, orang-orang Arab Islam itu membawa ajaran agama Islam itu dengan benar. Jadi dia terapkan dalam kehidupannya, bagaimana mereka berdagang, kejujuran mereka. Makanya banyak orang yang tertarik. Nah, itulah awal mulanya masuk Islam ke wilayah Nusantara. Dan itu terus menyebar dari ujung paling utara Aceh, itu terus turun ke wilayah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Barus. Nah, itu daerah Barus juga punya pantai yang terkenal, sehingga dulu sempat terjadi pertukaran barang dagangan. Orang-orang Arab bawa kain dari Arab, kemudian nanti dari Barus bawa kapur Barus, itu yang terkenal. Nah, sejak zaman dahulu itu sudah berlaku hubungan perdagangan seperti itu. Nah, jadi ada hubungan kuat di perdagangan. Nah, jadi sambil berdagang, kemudian mereka juga menerapkan ajaran agama Islam, orang-orang merasa tertarik. Kemudian lama-kelamaan, karena lamanya mereka ada yang sampai menikah sampai 6 bulan, lama ya kan, ada kebutuhan seksual juga di sana, sehingga menikahlah. Ada orang-orang wilayah Nusantara yang merasa kalau ada orang Arab kan luar biasa ya, orang asing menikah sama orang asing itu rasanya suatu yang membanggakan gitu kan. Nah, sampai sekarang juga seperti itu. Nah, jadi banyak juga terjadi perkawinan. Kemudian mulailah mereka mendirikan surau-surau, musola atau langgar, tempat ibadah, tempat sholat.
Nah, selain itu dibuatlah di situ pengajian-pengajian. Jadi yang sudah mulai masuk Islam 1-2 orang, ada pengajian, belajar agama, belajar baca Al-Quran dan segala macam. Itu kemudian berkembang. Nah, berkembang sampailah dibentuk sekolahan. Kayak ini sekarang sekolah Muhammadiyah ini yang gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga dulunya begitu. Dari surau-surau tempat mengaji. Nah, jadi ananda sekalian, itulah awal mula. Kemudian berkembang, Islam masuk secara damai, makanya diterima pun secara damai. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam tak pernah dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi betul-betul karena keinginan sendiri. Nah, itulah awal mula masuknya Islam ke wilayah Nusantara yang dimulai dulu sejak abad ke-7 Masehi. Itu abad ke-7 Masehi pertama kali. Jadi sudah begitu lama Islam ada di bumi Nusantara ini ya, khususnya di Indonesia. Nah, Indonesia ini bagian dari Nusantara, Anda sekalian. Nah, Anda nanti boleh baca di buku paket bab ke-8 sejarah masuknya Islam di Nusantara untuk lebih detail lagi. Kemudian Ananda juga bisa pahami baik-baik materi tersebut. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang kemudian prosesnya seperti apa di Indonesia sehingga berkembang. Tapi yang penting sekarang ini perlu Anda pahami bahwasanya proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu dimulai abad ke-7, dibawa oleh para pedagang Arab, khususnya Arab Yaman, yang kemudian menyebarkan agama Islam itu di wilayah Nusantara, termasuk di Indonesia sekarang. Ya, itu benar-benar secara baik sesuai dengan konsep agama Islam itu sendiri. Itu mungkin Anda sekalian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa lebih aktif lagi, Anda juga bisa lebih aktif, sehingga kalaupun ada nanti Bapak sampaikan tugas, Anda bisa respon tugasnya dengan cepat sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.